BBM itu kan termasuk komoditas penting ya bagi negara dan juga apa? Menguasai hajat hidup orang banyak. Orang banyak ya. Nah, ini harusnya menjadi perhatian khusus sendiri kalau menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi apa? Pemerintah negara itu wajib untuk apa? Mencukupi ketersediaannya juga keterjangkauan harganya. Ya artinya jumlah maupun harga itu harus pro rakyat, begitulah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Gimana ini Mas? Ada gonjang-ganjing apa ini? BBM ini, Prof. BBM ini ya? Iya. Jenengan pakai mobil apa, Prof? Bahan bakarnya? Saya pakai Harrier tahun 2007 itu ya harusnya Pertamax memang apa? Pertamax ya, Pertamax. Tapi sesekali saya isi Pertalite juga, tergantung kantongnya nih gimana ini. Nah sekarang Pertalite sudah 10.000 kan begitu. Iya betul. Solar juga orang yang pakai solar ya kayak Panther gitu kan, atau naik yang juga itu. Yang jenis-jenis mobil baru sekarang kan juga ada yang pakai solar. Ya naik Innova juga. itu naik juga. Iya, Betul, Prof. Innova juga. Itu kan ada yang pakai solar kan. Ya artinya ini dirasakan banyak orang gitu ya, bukan hanya. Iya, betul. Nggak tahu kalau kalangan atas seperti anggota DPR, petinggi-petinggi itu apa ya, merasakan apa tidak kan. Cuma naik 2.000 kan gitu kan. Iya. Makanya Prof ini sesi ini kita bahas tentang BBM, Prof ya. Iya. Karena ini naik dan juga demonstrasi udah mulai di mana-mana, Prof. Iya. Demonstrasi penolakan tuh di Makassar juga udah mulai panas tuh, Prof. Nah, mungkin pertama kali saya ingin bertanya, jenengan setuju, Prof, dengan kenaikan BBM ini, Prof? Gua kalau ditanya pertanyaan ini ya, soal sikap saya terkait dengan kebijakan pemerintah ini kadang saya trauma ya Mas ya. Saya jadi ingat waktu saya menanggapi Perpu Ormas tahun 2017 itu. Itu kan waktu itu saya katakan saya tidak setuju ya dengan Perpu Ormas 2017 itu dengan segala pertimbangan. Iya. Nah lalu atas sikap saya itu kemudian saya dinilai ini tidak setia pada pemerintah. Nah akhirnya apa? Ya sudah saya, padahal ini saya aparatur sipil negara kan, bukan aparatur sipil pemerintah, tapi akhirnya saya dinilai melanggar disiplin pegawai negeri itu beberapa pasal di PP 53 2010 dan akhirnya saya diberikan hukuman disiplin ya berupa hukuman disiplin berat. Jadi ini berat. Ya akhirnya berakhir dengan pencopotan 3 tugas tambahan saya di Undip itu. Nah, kalau hanya gara-gara bilang tidak setuju ya, Prof ya? Iya, ya hanya tidak setuju. Itu reasoningnya jelas, ilmiah. Ya. Nah sekarang saya Mas tanya lagi ya soal kebijakan pemerintah itu. Tapi ada beberapa tingkat ya saya ingin saya sampaikan. Paling tidak ada 3 yang saya ingin sampaikan terkait dengan sikap saya. Yang pertama, kalau saya sebagai ilmuwan, saya tidak setuju. Lebih baik ini gitu. Saya sebagai ilmuwan, baik. Saya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM di tengah keterpurukan kehidupan rakyat dan mestinya ada jalan lain untuk meningkatkan pendapatan negara. Kemudian juga bisa mengurangi pengeluaran sekaligus mempertahankan subsidi negara kepada rakyat. Itu pertama. Jadi yang kedua, sebagai ASN ini Mas ya, saya tidak setuju jika kenaikan harga tersebut tidak diikuti dengan kenaikan gaji atau kenaikan upah pegawai dan juga tenaga kerja itu loh Mas. Betul. Harus dapat dikendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah gitu, ini reasoning saya. Lalu yang ketiga nih, sebagai warga masyarakat, saya setuju dengan fraksi PKS. Yang kemarin juga menolak ya kenaikan harga BBM, maksud saya BBM subsidi itu yang dilakukan pemerintah pada tanggal 3 September 2002 lalu. Dan itu kan kalau saya perhatikan saya juga lucu karena waktu itu saya juga pas ngantri BBM itu
hanya selisih 2 mobil itu. Jadi sebelum saya langsung sudah naik 10.000. Waduh. Ngantrinya lama itu. Jadi yang ketiga ini saya setuju lah dengan PKS yang pada prinsipnya menolak itu ya, menolak kenaikan harga BBM itu karena apa? Karena kenaikan ini dinilai tidak wajar. Mengapa dikatakan tidak wajar? Karena apa? Harga minyak dunia atau ICP itu sebenarnya trennya adalah mengalami penurunan. Nah itu kalau ditanya soal sikap saya, itu posisi saya. Oke, baik, Bro. Tapi kalau saya nanya sebagai pakar hukum dan juga pakar hukum dan masyarakat ya, apa yang bisa Prof. Suteki komentari terkait kenaikan BBM ini, Prof? Nah, secara sosiologis kita juga pernah melihat fakta ya, di pertengahan tahun 2020 itu kan harga minyak mentah dunia kan turun drastis itu, Mas. Betul. Dengan harga sangat rendah itu nggak salah antara 20 sampai 30 dolar per US dollar per barrel. Yeah. Namun waktu itu kan tidak terjadi namanya penurunan harga minyak, maksudnya BBM kita kan nggak turun itu. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat tadi harga minyak mentah dunia turun. Nah, kalau kondisi ini kita cermati, sebenarnya ini kan sesuatu yang ironis itu loh. Harga minyak mentah dunia turun, bahkan drastis, tetapi BBM kita ini tidak turun. Nah, saya melihat fenomena semacam itu ada semacam ketidakadilan ya terhadap rakyat dan saya merasa juga tiadanya pembelaan pemerintah atas penderitaan rakyat. Dan berarti apa? Ini tugas pemerintah negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ya ini sifatnya luas ya. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita ini tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah negara. Nah, apalagi kalau kita lihat fakta di negara sebelah juga ya, Malaysia kan juga tidak menaikkan harga BBM. Bahkan laporan-laporan yang kita lihat ya di media massa itu, laporan pengelolaan di sana itu selalu untung, betul kan? Nah, tapi kita kan laporannya beberapa kali rugi-rugi dan seterusnya itu. Nah, ada juga fakta lain, Mas. Kemarin kita lihat ketika pemerintah kita ya menaikkan BBM, harga BBM, tetapi justru BBM yang dikelola swasta, ini kan ada Vivo itu ya, itu di tempat kita loh ini, itu perusahaan Swiss England lah gitu ya, justru harganya itu jauh lebih rendah, yaitu apa? 8.900. Kalau saya nilai dengan harga segini ini, Mas ya, ini perusahaan sebenarnya perusahaan asing kan ini, itu saya kira itu sudah untung beliung gitulah ya. Apalagi kalau misalnya ini diikutkan naik sampai seperti kita jadi 10.000 untuk Pertalite misalnya. Nah, lalu pertanyaan kita kan kenapa kita sebagai produsen minyak mentah ya itu justru harga jual kita kok lebih mahal. Nah, ini kan menurut saya pasti ini ada yang dalam tanda kutip ya keliru ya dalam kebijakan kita ini kan gitu kan. Nah, jadi saya juga membaca-baca analis ya perminyakan itu ternyata mestinya harga keekonomiannya itu tidak sebesar sekarang ini. Jadi kita mestinya bisa menurunkan, tetapi ya kita nggak tahu nanti apakah kebijakan pemerintah itu bisa turun atau tidak, tergantung juga dari kalau saya lihat itu soal political will. Ya, baik. Oke, Prof. Suteki, kalau kita lihat alasan kenaikan ini kan salah satunya untuk menghilangkan subsidi yang salah sasaran, yang tidak tepat sasaran kan gitu ya. Bagaimana sebetulnya regulasi subsidi dalam pandangan hukum itu, Prof? Ya kalau saya lihat meme itu kan lucu juga ya, yang mengatur mereka, ya kan distribusi mereka, yang mengatur harga mereka, yang mengatur subsidi kepada siapa mereka. Tapi pernyataannya kok malah subsidinya salah sasaran. Ya itu nalari kepiye. Ada meme begitu saya juga, wah, iya lucu juga ya. Itu perhitungan kita itu bagaimana gitu loh. Bolak-balik bansos salah sasaran, subsidi salah sasaran. Loh itu terus karepe piye? Itu berarti kita lemah sekali soal data, Mas.
Ya, Gitu. oke, baik. Oke, baik. terkait dengan pertanyaan Mas tadi, saya coba cuplik pendapat anggota fraksi PKS ya, yang namanya Pak Mulyanto. Dia mengatakan bahwa sekarang harga minyak dunia sejak Juni itu kan mengalami tren penurunan dari yang sebelumnya tadi bahkan di atas 120 US dollar ya per barel. Nah, sekarang menuju ini 89 sampai bahkan ini dikatakan kemarin ya tanggal 5 itu berarti sebelumnya yaitu ada 86 US dollar per barel itu. Nah, kebijakan pemerintah yang tidak menurunkan harga BBM pada saat harga harga minyak mentah dunia itu turun, itu dikatakan justru berpotensi melanggar hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Ya karena kita lihat BBM itu kan termasuk komoditas penting ya bagi negara dan juga apa? Menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, nah, ini harusnya menjadi perhatian khusus sendiri kalau menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi apa? Pemerintah negara itu wajib untuk apa? Mencukupi ketersediaannya juga keterjangkauan harganya. Ya artinya jumlah maupun harga itu harus pro rakyat begitulah. Nah, jadi dalam hal ini juga kalau sudah bicara tentang hajat hidup orang banyak, maka negara atau badan usaha negara itu kan tidak boleh mengambil untung yang berlebihan ya, dari jual beli ini. Bahkan dikatakan, wah, ya negara itu jangan berbisnis dengan rakyatnya. Kan prinsipnya begitu. Karena apa? Prinsipnya negara itu atau dalam ini pemerintah negara bertugas untuk melayani, meriayah ya. Jadi kalau saya katakan negara kan harus menjadi namanya negara pengurus. Nah berarti apa? Nah BBM itu harus mendapat dalam hal ini tadi ketersediaan jumlahnya maupun keterjangkauan harganya. Artinya dengan demikian apa? Ya pemerintah itu wajib untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Memang dalam hal ini apa? Ya mau nggak mau memang harus campur tangan. Campur tangan terhadap pengelolaan tidak bisa kemudian diserahkan pada harga swasta. Apalagi tadi kita sebutkan kita ini kan mempunyai produksi yang cukup ya. Maksudnya kita juga memproduksi bukan hanya beli loh bahan minyak mentah itu bukan itu. Nah oleh karena itu persoalan subsidi menurut saya itu sebuah keharusan menurut saya. Subsidi itu menjadi sebuah keharusan bagi apa? Negara kita yang menganut sistem welfare state, ya negara kesejahteraan. Jadi negara tidak bisa menjadi istilahnya itu negara penjaga malam, enggak. Tapi memang harus turut di dalamnya regulator tetapi juga sekaligus operator. Tidak bisa hanya regulator kemudian operatoran enggak. Karena apa? Tadi saya katakan kita juga memproduksi minyak mentah, meskipun tidak 100% untuk kebutuhan di negara kita ini. Nah, jadi banyaklah peraturan-peraturan bagaimana kalau kita prinsipnya tadi pemerintah itu wajib menjaga ketersediaan distribusi dan juga keterjangkauan harga dengan cara apapun, termasuk apa? Memberikan subsidi kepada rakyat. Ya tadi sebagai konsekuensi dari negara welfare state. Namun ketika misalnya sistem pengelolaan negara kita itu sudah melenceng dari amanat konstitusi, yaitu kita sudah terjun ke liberal kapitalisme, maka subsidi itu kadang-kadang dianggap sebagai beban negara yang harus dikurangi, bahkan apa? Dihapuskan. Terus kalau begini kita mau tanya, loh, terus tugasnya negara dalam ini lebih sempit adalah pemerintah itu apa? Gitu loh, ini kan negara welfare state, bukan liberal kapitalistik, katanya kan begitu kan? Jadi kalau menghapuskan subsidi atau terlalu banyak mengurangi, justru itu bertentangan dengan prinsip negara kita sebagai welfare state. Oke, baik, Prof. Prof, kalau kita lihat sekarang kan demonstrasi terus meluas, Prof. Ya. Penolakan BBM itu terus terjadi. Bagaimana Prof Suteki melihat ini, Prof, respon masyarakat ini? Ya, respon itu sebenarnya bisa kita bagi ya. Sebenarnya kalau jalur hukumnya itu mestinya melewati satu ini ya, hukum dan masyarakat ya, persepsi nanti. Yang pertama lewat somasi. Somasi itu sebenarnya sudah pernah diinisiasi oleh Pak Marwan Batubara. Dia kan sangat terkenal ya dengan kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Apa kemarin termasuk IKN, termasuk ini ya banyak. Pak Marwan Batubara itu sudah menginisiasi untuk apa? Menyampaikan somasi kepada Pak Presiden Jokowi. Mestinya waktu itu ada batas 16 Juni 2020 karena ini terkait dengan dulu itu waktu harga minyak turun, ya harga minyak mentah dunia turun, tapi kok kita malah nggak turun. Nah, itu dinilai, wah ini namanya bertentangan dengan beberapa peraturan karena apa? Mestinya harga kita ini juga disesuaikan dengan harga harga minyak mentah dunia. Minyak mentah, betul. Tapi kalau naik, misalnya kita naik itu malah nggak bertentangan dengan hukum. Tapi ketika harga minyak dunia turun kita malah tetap, wah itu justru dikatakan itu mestinya melanggar hukum. Nah itu pertama sudah diberikan somasi. Nah lalu yang kedua sebenarnya ada langkah yang kedua yaitu kalau somasi itu kan peringatan atau ya apa istilahnya yang paling gampang itu tuntutan ya. Somasi itu bisa peringatan berupa tuntutan supaya diturunkan. Kalau nggak diturunkan ada langkah berikutnya yaitu apa? Kita bisa melakukan yang disebut dengan citizen lawsuit namanya. Nah jadi ini ya kayak class action begitulah ya. Itu bisa kita menggugat ke pengadilan ya berupa gugatan warga negara kita sebut dengan citizen lawsuit terhadap kebijakan pemerintah. Itu juga pernah bukan saya lakukan, tapi saya pernah menjadi ahli waktu beberapa LSM ya dan juga warga DKI itu untuk melakukan CLS ya citizen lawsuit itu untuk pengelolaan PAM DKI Jakarta. Saya pernah itu menjadi ahli di situ. Nah, yang ketiga langkah yang sekarang ditempuh juga oleh warga negara ya sebagian warga negara kita melakukan demo. Ya, demo juga konstitusional ya melakukan demonstrasi. Tadi Mas sudah sampaikan ya sudah disaksikan banyak penolakan kenaikan harga BBM itu oleh berbagai elemen masyarakat ya termasuk parpol yang tadi saya katakan PKS itu kalau tidak sempat kemarin di rapat paripurna juga sempat WO ya workout terkait dengan pembahasan mengenai kenaikan harga BBM ini. Tapi pertanyaan kita kan apakah tindakan-tindakan yang tadi demo termasuk yang juga sikap PKS itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah? Ini pertanyaan besar karena kita bercermin dari kemarin ya kebijakan pemerintah yang diprotes bahkan oleh fraksi ya terutama waktu itu Demokrat dan PKS kalau nggak salah ya terkait dengan undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja itu termasuk berapa elemen masyarakat kita turun, betul kan? Bahkan sampai menimbulkan korban sekian banyak nyawa yang melayang ya, termasuk waktu kebijakan-kebijakan menjelang di tahun 2019 lah ya, terkait dengan pemilu dan seterusnya itu sudah kita banyak melakukan demonstrasi Mas. Tapi saya lihat kok stubborn gitu ya, stubborn itu keras kepala ya, pemerintah dan juga termasuk DPR secara umum itu keras kepala. Nah, meskipun korban nyawa ada, tetapi pemerintah dan DPR itu saya nilai kok bergeming ya pada keputusannya itu. Nah, terkait dengan demo ini ya saya kok tampaknya juga agak pesimis juga ya, demo penolakan kenaikan harga BBM itu akan mengubah kebijakan pemerintah. Nah, coba nanti kita buktikan. Kalau saya prediksikan ini enggak. Bahkan ini kan kemudian menutup kasus yang sudah beberapa bulan ini kita coba untuk ungkit perbaikan penegakan hukum di bidang kepolisian terutama itu ya, terkait dengan kasus Ferdi Sambo dan terbunuhnya Brigadir Joshua itu sekarang sudah mulai redup lagi, hilang lagi ya. Kita sudah ada dalam tanda kutip mainan baru ini persoalan kenaikan BBM. Nah, saya nggak tahu ini kita ini beberapa kali selalu begitu, nggak tuntas untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya mendasar di negara kita. Betul. Harusnya tetap konsen. Yang kemarin ditangani tetap harus terpantau dengan baik gitu. Lalu kita jangan kemudian dalam tanda kutip itu dialihkan seolah-olah ke persoalan yang baru. Nah, ini juga menjadi catatan saya, apakah saya terus terang agak pesimis ya dengan demo-demo itu. Nah, kecuali yang beberapa kali disuarakan oleh berbagai kalangan aktivis terutama itu melakukan namanya people power. Itu memang harus terencana dengan baik, Mas. Tidak bisa
kita melakukan hanya sporadis nggak bisa. People power mesti harus digalang, dikendalikan oleh ya kekuatan yang super juga. Kalau people power dikendalikan oleh kekuatan yang lemah, ambyar itu. Nah itu, tapi saya tidak menghendaki adanya kekerasan ya, karena kekerasan yang terjadi itu justru nanti akan mencabik-cabik kita dan korban itu pasti banyak, Mas. Betul. Nah sebenarnya kita maunya ya pemerintah itu maulah mendengar aspirasi kita meskipun hanya kelompok-kelompok itu didengar. Kalau memang harus diturunkan, dicari jalan keluar lain untuk apa? Untuk tadi saya katakan mengurangi pengeluaran sekaligus apa? Sekaligus menambah pemasukan. Ya kan? Pengelolaan bidang batu bara misalnya bagaimana, ya kan? Kemudian organ-organ yang sifatnya itu pemerintah negara itu kalau memang nggak perlu ya dibubarkan saja, ya kan? Seperti Kompolnas, kemudian apalagi Komnas HAM, kemudian Komnas lain banyak yang ingin supaya ini dibubarkan. BPIP itu banyak juga yang kita minta. Dibubar itu kan beban negara banyak loh, Mas, di situ. Betul. Satgasus kemarin sudah dibubarkan. Oke, kita itu mungkin orang itu enggak ada hubungan dengan APBN. Lah kalau enggak ada hubungan dari APBN, kerja mereka didasarkan pada dana apa? Jadi masalah lagi. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya ke depan itu, bahkan bukan ke depan, sekarang harus dimulai. Yang kira-kira mubazir yang tidak ini bubarkan aja. ORI misalnya Ombudsman Republik Indonesia yang juga enggak punya kuku, bubarkan saja. Nanti Prof. Teki dikatakan, kok semua dibubarkan? Ya karena sebenarnya fungsi-fungsi itu sudah habis sebenarnya dibagi tugas dan fungsinya itu ke lembaga-lembaga yang sudah ada. DPR itu fungsinya apa? Fungsi pengawasan. Itu bisa kemana aja boleh kok. Kenapa harus menciptakan hal-hal yang baru? Padahal kita tahu DPR itu adalah wakil dari kita sendiri. Lah kayak ORI, Kompolnas itu wakil dari siapa? Atau dari Komnas HAM wakil dari siapa? Tapi kalau DPR ini kan wakil rakyat betul yang harusnya melakukan fungsi pengawasan. Nah itu menurut saya ini dimanfaatkan lembaga yang sudah ada yang tidak tadi saya nilai juga banyak mudaratnya, mubazirnya itu lebih baik dibuang aja, dihilangkan. Itu Mas. Efisiensi ya, Prof. Efisiensi, betul. Oke, ya baik, Prof. Suteki, terima kasih atas paparannya luar biasa terkait dengan BBM yang naik dan juga dampaknya berupa dampaknya multiplier, Mas. Multiplier efek. Iya, baik ya. Oke, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat di segmen BBM yang naik ya. Jangan lupa tetap like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.